Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang tidak pernah luput dari kesalahan dan perbuatan maksiat. Akan tetapi Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun atas segala dosa yang telah dilakukan umatnya, terutama bagi mereka yang menyadari kesalahan tersebut dan segera bertaubat. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan luar biasa dibandingkan bulan-bulan lainnya. Pada bulan mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan dan membuka pintu ampunan selebar-lebarnya untuk mereka yang senantiasa melaksanakan perintahnya. Bahkan ada beberapa amalan khusus di bulan suci ini yang apabila dilakukan akan menjadi wasilah agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas, amalan apa sajakah yang dimaksud tersebut? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pertama, taubat nasuha. Amalan pertama yang dapat dilakukan oleh umat muslim ketika bulan suci Ramadan agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah adalah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha merupakan taubat yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan tulus. Karena kesungguhan dari taubat tersebut, maka orang yang melakukan taubat ini tidak akan mengulangi kembali kesalahan yang sudah dilakukannya dan sebisa mungkin menjaga dirinya dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Niscaya Rabb kalian akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai." Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Kedua, berwudu sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam video sebelumnya sudah dibahas mengenai bagaimana wudu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu keutamaan dari berwudu ini ternyata dapat menghapus dosa yang telah lalu. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa berwudu seperti wuduku ini, lalu ia sholat 2 rakaat dengan khusyuk, tanpa berbicara dengan dirinya sendiri, memikirkan hal selain sholat, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lainnya juga dijelaskan, barang siapa berwudu dan memperbagus wudunya, niscaya dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu menjadi ibadah wajib yang harus didirikan oleh umat Islam. Selain merupakan tiang agama, mendirikan sholat 5 waktu ternyata juga bisa menjadi amalan yang membuat terampuninya dosa-dosa kita. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagaimana pendapat kalian apabila ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah seorang di antara kalian, sehingga ia mandi di sungai tersebut 5 kali setiap harinya? Apakah hal itu masih menyisahkan daki pada dirinya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan meninggalkan sedikit pun daki pada dirinya." Beliau bersabda, "Demikian itulah perumpamaan sholat wajib 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid merupakan amalan lainnya yang bisa dilaksanakan agar Allah mengampuni dosa yang telah lalu. Apalagi jika hal ini dilakukan secara istiqomah pada bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa berwudu dengan sempurna untuk melaksanakan sholat, kemudian ia berjalan kaki menuju sholat wajib, sehingga ia melaksanakan sholat wajib tersebut bersama masyarakat,
atau berjamaah atau di masjid, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Kelima, melaksanakan sholat Jumat. Melaksanakan sholat Jumat juga termasuk amalan khusus yang bisa dilakukan sehingga dapat menghapuskan dosa-dosa. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Sholat wajib 5 waktu, sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke puasa Ramadan berikutnya akan menghapuskan dosa-dosa di antara kedua waktu tersebut selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Keenam, melaksanakan puasa Ramadan. Amalan selanjutnya yang membuat Ramadan menjadi ajang agar dosa diampuni oleh Allah tentu saja adalah dengan melaksanakan puasa Ramadan itu sendiri, namun dengan catatan bahwa puasa tersebut harus dilandasi dengan iman dan ketakwaan kepada Allah. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa melakukan puasa Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketujuh, melaksanakan qiyam Ramadan. Amalan selanjutnya yang bisa menjadi cara agar dosa diampuni oleh Allah selama bulan Ramadan adalah dengan melaksanakan qiyam Ramadan, yakni dalam bentuk mengerjakan sholat tarawih dan sholat witir. Hal tersebut tertuang dalam sabda Rasulullah SAW. Barang siapa melakukan sholat malam Ramadan atau tarawih dan witir karena keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedelapan, menghidupkan sholat malam pada Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang terbaik daripada 1000 bulan. Malam ini hanya bisa dijumpai ketika bulan Ramadan saja. Ada keistimewaan luar biasa apabila kita melaksanakan amalan kebajikan pada malam mulia ini. Salah satunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Barang siapa melaksanakan sholat pada Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Kesembilan, membayar zakat fitrah. Amalan terakhir yang dapat dilakukan agar Allah mengampuni dosa kita adalah dengan membayar zakat fitrah di penghujung bulan Ramadan. Hal ini karena dengan zakat fitrah yang ditunaikan, maka Allah akan menutup kesalahan-kesalahan berupa kata-kata kotor dan sia-sia selama hidupnya. Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan pada orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah informasi mengenai 9 amalan yang dapat dilakukan pada bulan Ramadan agar Allah mengampuni dosa-dosa yang sudah dilakukan. Ada baiknya jika amalan di atas juga bisa dilaksanakan di bulan-bulan lainnya. Hal tersebut bertujuan agar kita senantiasa terhindar dari segala perbuatan yang menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.